Kentang Solanum tuberosum merupakan komoditas sayuran penting yang mendapat prioritas tinggi di bidang penelitian dan pengembangan sayuran karena merupakan salah satu sumber pendapatan petani, alternatif diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan baku industri. Kebutuhan benih kentang per hektar rata-rata 1,2 sampai 1,5 ton per hektarnya. Kendala yang dihadapi petani kentang Indonesia adalah sulitnya memperoleh umbi benih yang berkualitas tinggi karena umumnya benih lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tempat pembenihan kentang kultur jaringan Gapoktan, Serang Sulus Makmur, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, di bawah binaan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Mari kita lihat di dalam. Ini di dalamnya itu ada rak-rak kultur jaringan tanaman kentang yang bibit dari tunas kentang. Nanti kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Yang di rak ini merupakan tanaman indukan hasil aklimatisasi kultur jaringan. Ini merupakan bahan nanti kita setek tunasnya untuk dijadikan umbi benih G0. Ini pucuk daun yang memiliki 5 helai. Kita potong menggunakan silet. Mencari tanaman yang daunnya berjumlah 5. Kita potong menggunakan silet supaya permukaannya lebih tajam. Terus kita tanam di trek. Ujungnya kita lancip. Nanti dari daun yang 5 itu, yang 2 kita buang, kita pangkas sehingga tersisa 1 daun besar sama 2 daun kecil. Setelah menjadi stekan, kita celupkan ke dalam larutan root on atau perangsang akar. Kemudian kita tanam ke tray selama setengah bulan. Ditanam di tray. Ini larutan root on untuk merangsang pertumbuhan akar. Kita masukkan ke tray. Setelah setengah bulan nanti kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Ini ke rak tapi tidak menyentuh dengan tanah. Medianya campuran dari kokopit 4:1 dengan pupuk organik. Ini hasil stekan yang sudah dipindah dari tray ke media tanam keranjang, tidak menyentuh dengan tanah. Apabila langsung ditanam dari setek ke tanah yang bersentuhan langsung, nanti akan terbentuk bibit umbi G1. Ini nanti hasilnya setelah panen akan berubah menjadi G0, bibit umbi G0. Nah, ini tanaman setelah berumur 105 sampai 110 hari. Nanti setelah tanamannya benar-benar daun menguning, layu, sudah kering, baru kita panen. Ini hasil panennya, kita panen tanamannya sudah kering semua. Umbinya berukuran sebesar kelereng, berumur 114 hari kemarin. Ini menghasilkan umbi benih G0. Umbi benih G0 ini nanti ditanam lagi di lahan menjadi G2. Kemudian G2 atau benih sebar bisa ditanam lagi menjadi G3, baru menjadi kentang konsumsi. Untuk menghasilkan G0 ini harus ditanam di greenhouse dan dengan rak yang tidak menyentuh tanah. Apabila ditanam di greenhouse tapi dalik kultur jaringan itu berhubungan langsung dengan tanah, itu menghasilkan umbi G1.
jika ditanam langsung ke lahan menghasilkan umbi sebar atau G2. Dari 120 batang tanaman kultur jaringan, stek kultur jaringan kemarin menghasilkan sebanyak 440 buah kenol kentang. Apabila kita jual tidak dalam bentuk per kilo tetapi per kenol dengan harga 1 kenol Rp3.500. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau kita memasuki greenhouse kita harus steril baik dari pakaian maupun badan kita. Jangan sampai kita membawa virus atau bakteri ke dalam umbi benih tanaman kultur jaringan ini. Tangan kita harus bersih dari minyak supaya tidak busuk apabila menyentuh umbi benih G0 ini. Juga selain itu keranjang atau tempat umbi G0 ini harus benar-benar bersih juga, tidak terkena minyak maupun bakteri maupun virus. Kemudian dari tanaman G0 ini nanti kita tanam di lahan menjadi G2 sebagai umbi benih sebar. Kemudian setelah G2 ditanam lagi di lahan jadi G3 atau kentang konsumsi. Demikian cara pembudidayaan atau pengembangbiakan umbi benih G0 di greenhouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.